Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga para sahabat, semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita, karena kita percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari Minggu biasa ke-14. Bersama saya Giovanna Sagita dan Romo narasumber kita hari ini, Romo Antonius Rajabana OMI. Kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Bono, apa kabar Romo? Puji Tuhan, sehat. Terima Puji kasih. Tuhan, terima kasih Romo sudah berkenan hadir untuk kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai permenungan iman kita, sebelum kita mendengarkan pesan indah dari Sabda Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita akan mengawali renungan iman kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah lelah mengasihi kami. Engkau selalu menuntun kami menuju kepada kedamaian dan kesejahteraan. Berkatilah kami agar hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu dan mendapatkan kabar baik yang membawa kami kepada pengharapan yang benar di dalam Dikau, dan berani mempercayakan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu, dituntun oleh Sabda-Mu. Hadirlah dalam perjumpaan kami, agar kami merasakan kedamaian dan berkat yang berlimpah demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mulai renungan iman kita hari ini. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya.
Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau kantong perbekalan, atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ.
Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita pada hari Minggu ini. Sekarang marilah kita dengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo untuk kita semua. Silakan Romo. Baik, terima kasih Bu Gio. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari bacaan yang pertama, kitab Nabi Yesaya, kita mendengar bahwa kita diminta untuk bersukacita, bergembira. Alasannya adalah bahwa Tuhan segera mengerjakan keselamatannya. Dan keselamatan itu seperti aliran sungai yang terus mengalir, tidak berhenti. Ada damai sejahtera, ada sukacita, tetapi juga ada penghiburan, ada cinta kasih. Digambarkan seperti seorang anak yang digendong oleh ibunya, dibelai-belai, dicintai. Dan itulah yang akan terjadi. Meskipun pada waktu itu sebetulnya situasinya tidak mencerminkan hal itu. Tetapi Nabi Yesaya meyakinkan bahwa janji Tuhan pasti akan ditepati. Dan itu berarti kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Dan itu pasti terjadi karena yang mengerjakan keselamatan itu Tuhan. Tidak tergantung pada kita. Dan dalam hidup kita, saya kira ini juga masih tetap bisa kita pegang. Dalam kehidupan kita yang nyata, seringkali situasi, suasananya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati, karena tetap janji Tuhan akan terlaksana. Dan kita diminta percaya dan bersukacita dalam pengharapan. Dan ini kebetulan juga Bapak Suci terakhir mengeluarkan sebuah surat yang judulnya adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Spes non confundit. Itu yang sebetulnya juga mau disampaikan kepada kita. Dan Nabi Yesaya ini sudah terbukti nubuatnya. Bahwa apa yang dirancangkan Tuhan terlaksana. Kalau dulu terlaksana, mestinya sekarang juga terlaksana. Dan dalam keadaan apapun, harapan kita kepada Tuhan, terutama kepada Kristus, tidak pernah mengecewakan. Ya, amin, Romo. Dan itu yang mestinya ada di dalam hati kita. Kita dalam situasi apapun percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan keselamatan. Yang dituntut dari pihak kita adalah percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu. Dalam keadaan apapun yang meskipun nampaknya seperti sekarang, misalnya ekonomi sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, juga situasi di dunia ada perang di sini sana, tetapi kita tidak pernah boleh kehilangan harapan. Karena Tuhan tetap menepati janjinya, yaitu menyelamatkan kita. Dan memang menurut Nabi Yesaya, Tuhan sedang mengerjakan keselamatan. Dan karena itu kita diminta tetap berharap, tetap bahagia, dan bisa merasakan tetap seorang ibu yang mengasihi kita, yang menjaga dan melindungi kita. Allah yang begitu perhatian, yang tetap menepati janjinya untuk menyelamatkan kita. Itu pada bacaan yang pertama kurang lebih seperti itu. Jadi tetap ada pengharapan ya Romo, dan penghiburan bagi kita semua ya Romo, umat Tuhan, terutama dalam masa-masa sulit ya Romo. Betul. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan akan menghibur kita seperti seorang ibu yang memberi kasih sayang dan perhatian untuk anaknya ya Romo ya. Benar sekali. Iya. Kemudian Romo boleh dilanjutkan mungkin Romo kalau baik, dari memang itu sebetulnya sebuah pesan pengharapan karena seringkali kita melihat hanya apa yang ada di hadapan kita. Iya, Romo. Jadi misalnya ekonomi yang kurang baik atau usaha yang mulai menurun atau kehilangan pekerjaan yang susah ya. Hanya sampai di situ. Lalu seolah-olah Tuhan melupakan kita. Nah, situasi ini sangat kontekstual dengan apa yang disampaikan dalam bacaan yang pertama. Kita tetap
berpegang kepada Tuhan dan tetap berusaha. Gitu. Tuhan akan memulihkan. Akan memulihkan dan juga seringkali jauh melebihi yang bisa kita bayangkan. Ya, Romo. Tetapi dalam situasi yang sangat sulit pun, dalam keadaan yang belum berubah pun, ya, Allah tetap Allah yang seperti seorang ibu kepada anaknya. Memang dari pihak kita harus ada kepercayaan penuh seperti seorang bayi juga. Dunianya hanya mamanya. Dia tidak punya dunia yang lain kecuali mamanya. Dan itu menenangkan sebetulnya. Apakah kita berani? Tetapi kebanyakan yang namanya kita manusia, kita pasti banyak menggunakan akal budi dan pikiran logika kita. Situasinya seperti ini, ya saya tidak melihat ada cahaya. Tetapi sebagai orang beriman, percaya kepada Kristus, bahkan di dalam situasi sangat sulit, Tuhan tetap ada. Nah, apakah kita berani? Berani tetap berharap, dan justru di situ sebetulnya iman sungguh-sungguh dituntut. Kalau dalam situasi yang baik dan sebagainya, ya oke, kita beriman. Tapi ketika situasi tidak baik-baik saja, dan kita sungguh percaya dan tetap bersukacita, nah di situ iman kita sungguh-sungguh terwujud, terbukti dengan nyata. Dan itu sebetulnya yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua, yaitu dalam Galatia itu dikatakan bahwa sekarang ini yang paling penting adalah percaya penuh kepada Allah, menjadi manusia baru, sehingga pertimbangan-pertimbangan lama, pertimbangan-pertimbangan dunia, menurut Paulus dunia sudah disalibkan dan dia sudah hidup dengan cara baru, menjadi ciptaan baru, yaitu orang yang dipimpin oleh Roh, artinya imannya yang mengarahkan, sehingga tidak lagi akal budinya yang diandalkan, atau konteks yang terjadi saat ini. Semua itu sudah menjadi bayang-bayang di belakang. Yang utama adalah iman, Kristus, dan saya menjadi manusia baru, ciptaan baru karena percaya kepada Kristus. Nanti Paulus dengan sangat tegas mengatakan, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia menjadi ciptaan baru. Dan itu dikatakan di sini dengan sangat tegas, mau bersunat, tidak bersunat, tidak ada artinya. Ya, dunia sudah disalibkan, artinya sudah mati. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ciptaan baru itu yang tidak lagi terbatas oleh kehidupan di dunia ini. Itu maksudnya. Maksudnya, hidup di dunia ini bukan jelek, juga bukan tidak berarti. Tetapi hidup kita tidak hanya terbatas di situ. Ada kehidupan lain, yaitu kehidupan dalam kerajaan Allah, kehidupan di dalam kasih Tuhan, kehidupan di dalam kesempurnaan iman, kesempurnaan kemuliaan yang sudah ada dalam Yesus yang sudah mengalahkan kematian dan masuk dalam kemuliaan kebangkitan. Nah, dunia ini bukan menjadi tidak berarti, justru berarti. Tetapi berartinya karena ada kehidupan yang lebih mulia dari itu. Sehingga kalau toh menghadapi kesulitan di dunia ini, it's okay. Ini bukan kata terakhir. Masih ada sebuah pengharapan, suatu kehidupan yang diisi oleh orang-orang yang manusia baru, ya, ciptaan baru yang tidak lagi terbatas oleh suka duka kehidupan dunia ini. Nah, dengan membaca suka duka kehidupan ini dengan cara seperti itu, maka pendekatan kita, respon kita menjadi berbeda. Tetap berpengharapan. Tidak putus asa kalau menghadapi persoalan. Oke, ini persoalan real, nyata, tapi saya tetap percaya bahwa ada harapan di luar ini semua. Gitu. Bukan juga untuk melarikan diri dari dunia, tetapi melihat dunia dengan cara baru. Karena Kristus, karena keselamatan, dan karena kasih Allah yang sudah terbukti di dalam Tuhan Yesus. Seperti itu. Amin, Romo. Semoga kita tetap selalu berpengharapan dalam Kristus ya, Romo ya. Ya, betul Kemudian sekali. Romo, di Galatia ini juga ada yang menarik, Romo. Ada disebutkan
sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus. Ya, Ya, padahal kita kan tahu kalau salib itu tuh lambang penderitaan, betul, kesengsaraan. betul. Kenapa bermegah di dalam salib Kristus, Romo? Ya, karena salib Kristus adalah bukan hanya tanda, tapi juga bukti cinta Tuhan kepada kita. Jadi Paulus melihat di dalam salib itulah terbukti cinta Tuhan. Dan karena itu dia bisa bermegah atas cinta Tuhan itu. Apapun yang terjadi, Tuhan mencintai saya. Bagaimana bisa tahu? Salib. Tuhan mau mati di salib. Habis-habisnya. Nah, itu dia cinta Tuhan. Karena itu saya berani mengandalkan, bahkan membanggakan salib Kristus. Karena itu wujud cinta Tuhan yang luar biasa. Jadi kita juga harusnya seperti itu. Salib adalah penderitaan, iya benar, tapi sekaligus juga tanda cinta Tuhan. Maka kalau toh menderita, Paulus berani bangga, bermegah dalam penderitaan, karena itu juga adalah tanda cinta Tuhan selain penderitaan. Luar biasa, Romo, teladan yang harus kita ikuti ya, Romo ya. Benar sekali. Dan juga ada disebutkan, Romo, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ya. Ini apa maksudnya, Romo? Derita. Ya. Dalam Yesus ada luka di kepala, ada di tangan, ada di lambung. Itu adalah penderitaan. Tapi itu juga tanda cinta Tuhan kepada kita. Nah, Paulus juga mengalami banyak penderitaan. Dia juga disesah beberapa kali, dicambuk 39 kali. Dan ada luka-luka, dan itu tanda-tanda di dalam tubuh Paulus yang sama. Milik Yesus. Ya, dan sama seperti Yesus yang dicambuk 39 kali, Paulus mengalaminya. Dia menderita dilempari batu pernah juga. Ya, Yesus juga mau dilempari batu, tapi kemudian tidak terjadi hal itu. Tapi hal-hal seperti itu dialami oleh Paulus, sehingga Paulus bisa mengatakan bahwa di dalam tubuhku juga ada tanda-tanda milik Yesus. Dan itu yang mengingatkan dia justru pada cintanya kepada Tuhan Yesus, tapi terlebih lagi cinta Tuhan Yesus kepadanya. Ya, amin. Terima kasih Romo Bono untuk inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan perbincangan iman kita nanti di sesi kedua. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita melanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang ingin mengirimkan saran, masukan maupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, Romo Bono, setelah tadi sesi pertama kita sudah mendengarkan pesan dari bacaan pertama dan kedua ya Romo. Ya. Kemudian kalau kita lihat di bacaan Injil ini ada peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua. Inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari? Baik Ibu Gio dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan Injil sebetulnya menjadi pemenuhan apa yang tadi sudah disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya dan juga tulisan Rasul Paulus, bahwa keselamatan itu sudah datang di dalam diri Yesus. Dan karena itu, itulah yang harus diwartakan. Karena memang pada waktu itu Yesus sudah datang, tetapi yang percaya belum banyak. Dan ya para rasul tentu, lalu beberapa orang yang sudah percaya kepada dia. Dan karena itu kemudian Yesus menunjuk 70 murid. Jadi muridnya sudah mulai banyak, tetapi mereka yang menjadi murid ini bukan hanya untuk diam, tetapi untuk diutus. Untuk diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan dalam pewartaan itu, Tuhan berpesan supaya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan pundi-pundi uang, itu artinya pewartaannya jangan hanya berdasarkan saya bawa uang ya, nanti bagi-bagi atau bagi Indomie. Seperti itu yang seringkali dikenal umat Indomie. Bansos itu bukan seperti itu.
Juga jangan menggunakan kasut atau pakaian dua helai, itu lambang status sosial. Juga jangan mengandalkan kedudukan, maksudnya. Mengandalkan Tuhan saja, bahwa kerajaan Allah itu begitu luar biasa, dan Tuhan sendiri yang menuntun. Nah itu harus kelihatan dalam hidup, dalam pewartaan. Nah itu perutusan diutus untuk mendahului Tuhan yang akan datang, supaya orang lebih siap menerima Tuhan, tetapi itu harus nampak dalam tindakan dan kesaksian hidup. Bukan hanya dalam pembicaraan, menyiapkan, tapi kelihatan bahwa memang orang-orang yang para murid Yesus ini diutus menyiapkan kehadiran Tuhan, pertama-tama karena pribadi Tuhan sendiri. Iya, Romo. Dan tentu karena mereka sudah mengenal Tuhan, ya, karena mereka murid Tuhan. Maka lebih baik menceritakan bagaimana baiknya Tuhan. Tuhan punya kasih yang begitu besar, ya. Jadi kerajaan Allah itu adalah ketika Tuhan sungguh-sungguh hadir, mengasihi dan menyelamatkan. Bukan kekayaan, bukan status sosial, bukan kedudukan. Dan nampak itu harus dalam kehidupan yang nyata. Dan itu diceritakan mestinya. Sehingga ketika orang yang mendapatkan kehadiran mereka dan mendengar bahwa Tuhan nanti akan datang, lalu menyiapkan hati mereka, mereka bisa percaya. Oh ya, saya percaya. Karena utusan-utusannya otentik. Ya, tidak mengandalkan kedudukan sosial, tidak mengandalkan pundi-pundi uangnya, tapi sungguh-sungguh pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu akan sangat baik dan sangat menyiapkan. Ketika Tuhan datang mengajarkan, mereka akan lebih mudah menerimanya. Karena saya juga bisa membayangkan, kalau misalnya seperti sekarang, diutus pergi, tapi yang diutus kemudian tidak menghayati, yang kemudian nanti mendengar tentu akan nggak percaya, orangnya aja kayak gini nih, gitu. Tidak mencerminkan dalam kehidupan mereka. Maka antara perutusan dan pewartaan serta gaya hidup itu mestinya sesuai. Dan sekarang ini juga Paus kita yang baru, Paus Leo ke-14, sangat concern tentang hal ini. Beliau mengatakan gereja harus menjadi pembawa damai. Artinya yang gereja ya kita, ya, harus menjadi pembawa damai di mana-mana. Di dalam situasi yang seperti sekarang, dunia yang tidak aman-aman saja, kita juga bisa menjadi pembawa damai. Dengan hidup berdamai tentu. Dengan selalu bisa menjadi solusi. Bukan menjadi bagian dari yang menimbulkan masalah. Dan di situ kemudian gereja bisa hadir dan orang bisa melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus ini ternyata selalu membawa yang positif. Buah-buah kasih kehidupan. Dan itu penting. Karena perutusan itu bukan hanya untuk para rasul 70. Kalau ini dibacakan itu berarti juga untuk kita. Nah, kita juga bisa, murid Kristus, bisa juga meniru. Ya, hidup kita tidak mengandalkan status atau kekayaan, tetapi mengandalkan kasih Tuhan. Dan biasanya itu terjadi dan menjadi efektif ketika itu dalam lingkungan yang sangat dekat. Seperti keluarga kita sendiri. Ya, Romo. Kita nggak bisa lagi mengandalkan macam-macam karena semua sudah ketahuan gitu. Artinya kadang-kadang kalau keluarga kan ya semua kartunya sudah tahu gitu. Jadi lebih baik kita meningkatkan kualitas cinta kita saja. Bagaimana kemampuan kita mencintai, bagaimana keikhlasan kita mengampuni. Nah itu yang kalau itu kemudian sungguh-sungguh bisa dialami, kita bicara apa saja, orang bisa merasakan dan mengalami. Dan itu sangat baik untuk menjadi persiapan kehadiran Tuhan. Kita bisa menyiapkan hati orang dengan teladan hidup yang baik, dan ketika Tuhan sungguh kita wartakan, kerajaan Allah sungguh kita sampaikan, mereka dengan lebih mudah untuk menerimanya. Iya. Seperti itu. Iya, baik Romo. Jadi buahnya bisa mereka rasakan ya Romo, orang-orang terdekat kita ya Romo. Langsung dirasakan. Kemudian tadi Romo di bacaan Injil kan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk
mewartakan ya Romo ya. Tadi Ya, Romo ya. bilang betapa baiknya Tuhan, mungkin juga kabar keselamatan juga ya Romo ya. Ya, Dan ya. juga ada disebutkan juga sembuhkanlah orang sakit di Ya, situ. ya, ya, Apakah betul. kita juga dipanggil untuk turut menyembuhkan Romo? Oh ya, 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 ya. Gereja adalah juga menjadi badan, menjadi komunitas, menjadi pribadi-pribadi yang menyembuhkan. Cinta itu sangat menyembuhkan. Banyak sekali penyakit muncul karena tidak dicintai. Kurang dikasih. Kurang Romo. dikasih, kurang diperhatikan, kurang sungguh-sungguh diterima. Itu sebetulnya yang menjadi dasar dari kesembuhan yang menyeluruh. Wellness dan wholeness itu pertama-tama justru karena iman, kasih, dan pengharapan. Banyak sekarang justru orang sakit karena tidak dicintai. Ya, Karena punya luka batin yang tidak disembuhkan. Dan terutama karena efek makanan. Jadi makanan yang tidak sehat. Dan biasanya makanan yang tidak sehat itu sebuah pelarian. Banyak yang karena tidak merasa dicintai, tidak merasa bahagia, tidak merasa penuh, ya udahlah makan aja, ke kuliner cari ya, makan Romo. aja. Ya, jadi bukan hanya masalah makanan, tapi pengganti yang sifatnya superficial, tidak sungguh-sungguh di dalam. Nah, gereja dipanggil tetap untuk menyembuhkan. Jadi kesadaran bahwa kita dicintai, kesadaran bahwa kita dipenuhi. Kalau dalam bahasa sekarang sudah menjadi sudah selesai dengan dirinya, sehingga tidak lagi mencari pemenuhan yang sifatnya hanya di permukaan saja. Ya, entah itu makanan, entah itu healing dalam arti me time yang melari rekreasi atau apa. Ya. Tapi kecinta kasih yang sungguh mendalam, memperbaiki relasi dalam keluarga, mengadakan pemulihan dan rekonsiliasi satu sama lain dengan rekan kerja di kantor, dengan masyarakat, tetangga di sekitar, membangun kesatuan yang sungguh-sungguh mendalam. Saya kira itu tetap menjadi panggilan gereja sampai sekarang. Mendengarkan seseorang itu juga sangat menyembuhkan. Orang yang merasa didengarkan itu merasa dicintai, merasa dihargai. Kehadirannya itu berarti. His presence or her presence matter. Karena saya mau mendengarkan. Dan begitu banyak sekarang ini orang yang merasa tidak didengarkan. Tidak dianggap penting. Itu juga menyembuhkan. Jadi menyembuhkan itu ada banyak cara. Ada banyak rahmat. Salah satunya mendengarkan, berlatih mendengarkan. Dan saya yakin di rumah Anda, entah ada satu atau dua yang merasa juga kurang didengarkan. Iya, Romo. Itu perlu mencari orang-orang itu di rumah sendiri dan coba dengarkan. Kita membawa damai, itu sangat menyembuhkan. Refleksi untuk kita orang tua juga ya Romo. Seringkali terhadap anak mungkin mudah menjudge tanpa mendengarkan. Sangat benar. Anak bukan sebagai kepanjangan kita, bukan. Sebuah individu sendiri, ciptaan Allah yang sangat agung, yang juga perlu kita hargai, kita dengarkan, menjadi yang bagian penting dalam hidup kita. Dan itu sangat penting, sangat menyembuhkan. Pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa apakah gereja sampai sekarang juga dipanggil untuk menyembuhkan? Dan jawabannya iya. Dalam bahasa di sini, pertama-tama memang damai bagi rumah ini. Itu yang harus dibawa. Dan itu sangat relevan. Sekarang ini justru kemungkinan di rumah kita juga damai ini tetap dibutuhkan. Sampai sekarang. Nah, kalau kita yang sadar, kita mulai sebagai orang yang berani membawa damai. Salah satunya dengan mendengarkan. Itu sangat menyembuhkan, sangat menyembuhkan. Tindakan sederhana tapi sangat berarti. Jadi lebih mendalam ya Romo, tidak sekedar kata-kata damai sejahtera untuk rumah ini, tapi lebih ke tindakan kita nyata, ya Romo ya. Dan kesediaan untuk mendengarkan, itu kesediaan untuk menghargai, respect. Banyak justru rumah tangga, bukan hanya suami istri saja, tetapi terhadap anak juga, atau anak kepada orang tua, kurang respect atau kehilangan respect. Iya, banyak keluhan Romo. Banyak keluhan, dan itu yang kemudian membuat dalam arti tertentu sakit. Nah, pemulihannya justru dengan sangat sederhana, mulai mendengar, tidak sekedar
menjudge atau memberikan tuntutan, wejangan, tapi mendengarkan. Itu menganggap dia penting. Karena pada waktu saya berbicara dan didengarkan, saya merasa dihargai. Saya menjadi bagian hidupnya. Dan ketika saya mendengarkan, orang yang berbicara itu sudah merasa disembuhkan. Iya. Dan itu luar biasa. Luar biasa, Romo. Iya. Terima kasih, Romo, pengingatnya untuk kita semua bahwa kita diutus untuk mengasihi, mewartakan kabar sukacita, terlebih terutama dengan orang-orang terdekat kita dulu ya, Romo ya. Betul. Baik, Romo Bono, terima kasih untuk inspirasi imannya di sesi pertama maupun kedua ini. Apakah boleh diberikan kembali, Romo, poin-poin penting inspirasi iman kita hari ini? Baik. Pada bacaan yang pertama kita mendengarkan bahwa kita diminta bersukacita dan berpengharapan karena janji Tuhan pasti terlaksana. Dalam keadaan apapun kita tetap harus berpengharapan karena Tuhan setia pada janjinya. Dan Tuhan sedang mengerjakan keselamatan kita. Kendati nampaknya kadang-kadang tidak seperti yang kelihatan. Dan itu bisa terwujud kalau kita percaya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan seperti Rasul Paulus, kita diminta bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi menjadi manusia baru, sehingga mempunyai cara pandang yang berbeda. Tidak lagi berpusat pada dunia ini. Dunia ini penting, bukan tidak penting, tetapi dunia ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ada yang lebih besar daripada itu, yaitu kerajaan Allah itu sendiri. Dan itu dijanjikan dan diwujudkan, terwujud dalam diri Yesus. Nah, di dalam Injil, janji itu nampak dalam diri Yesus. Yesuslah kerajaan Allah itu, kabar gembira itu. Dan para murid 70 orang itu diutus pergi. Karena kehadiran, keselamatan, sukacita yang dijanjikan Tuhan itu berlaku untuk semua. Bukan hanya untuk kita. Tugas kita yang sudah mengimani adalah mewujudkan, mewartakannya. Mewartakannya dengan menghayati. Yaitu mengandalkan Tuhan, mengalami cinta Tuhan, dan kemudian menceritakannya. Mewartakannya. Mewartakannya bukan hanya dengan cerita terungkap, tapi dengan tindakan nyata. Salah satunya dengan membawa damai. Dan bisa dimulai dari tempat yang paling dekat dengan kita. Termasuk kita diminta untuk membawa penyembuhan, pemulihan, dan langkahnya bisa sangat sederhana. Mendengarkan sepenuh hati, menganggap yang lain itu penting dengan sungguh, menaruh respek, itulah awal dari kehadiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu rangkaiannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar baik juga bagi para sahabat Oase Rohani yang terkasih. Amin. Terima kasih Romo untuk inspirasi dan peneguhannya. Semoga semua yang disampaikan Romo dapat membuat kita terus mengandalkan Tuhan ya Romo ya dalam masa sulit, tetap bersabar dan tetap percaya akan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sekarang marilah kita siapkan hati, kita akan menutup renungan iman kita dengan doa dan mohon berkat penutup dari Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Baik, kembali kami bersyukur karena Engkau setia menuntun kami. Engkau telah menanam benih-benih iman di dalam diri kami. Sehingga dalam keadaan apapun kami tetap bisa memandang Engkau sebagai sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dalam situasi apapun kami percaya bahwa Engkau tetap tekun, setia, tidak menyerah, mengerjakan keselamatan, memenuhi janji-Mu untuk kami. Karena itu kami mohon rahmat-Mu agar kami makin beriman, makin berpengharapan, tetapi terutama makin bersukacita, karena percaya Engkau menyertai dan memberkati kami. Oleh karena itu, kami mohon berkat-Mu atas kami semua, perjuangan hidup kami, niat baik kami, keluarga kami, dan juga usaha kami untuk memberikan pemulihan, mulai dari keluarga, sahabat, dan saudara-saudari kami. Semuanya kami serahkan kepadamu, kami mohon Engkau melimpahi dengan kasih, kuasa, dan berkat yang berlimpah
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima kembali. kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati.